Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hilda Nur Aziza dari mahasiswi pendidikan bahasa Arab semester 6C di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan rencana proposal penelitian yang akan saya laksanakan yang berjudul Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Pembelajaran dengan Pendekatan Andragogi terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa kelas 11 MAN 1 Karawang. Proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Ubaid Ridho. Untuk itu, kita uraikan isi daripada proposal penelitian ini. Proposal ini terdiri dari 3 bab, di mana bab 1 berisi pendahuluan. Ini di dalamnya ada latar belakang, ada permasalahan, ada tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian. Kemudian di bab 2 nanti ada kajian teori, yakni landasan teori, kerangka teori, dan hipotesis. Kemudian di bab 3-nya ada metodologi. Metodologi ini mencakup subjek penelitian, instrumen penilaian, teknik analisis data, dan rancangan penelitian. Oke, langsung saja di bab 1 pendahuluan itu ada bagian latar belakang, di mana latar belakang ini mencakup dasar yang menjadi alasan kenapa penelitian ini harus dilaksanakan. Seperti kita ketahui bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau MTS atau sederajatnya. Nah, dalam proses pembelajarannya, seluruh instrumen pendidikan menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi dan tentu harus senantiasa melakukan refleksi dalam upaya perbaikan kualitas pembelajarannya. Kalau kita amati dewasa ini, para pakar pendidikan sudah banyak yang memahami bahwa pola pikir pembelajaran peserta didik tentu harus berpusat pada peserta didik itu sendiri. Namun khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab ini, untuk menguasai keterampilan berbicara masih minim sekali kita lihat berbagai ragam modifikasinya, baik media ataupun instrumen pendukung lain yang justru mampu menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa di bahasa Arab itu sendiri masih banyak sekali stigma-stigma rumit, tidak bermanfaat, atau kearab-araban dan lain sebagainya. Nah, untuk mematahkan stigma-stigma tersebut, maka tugas kita adalah melakukan bagaimana seharusnya model pembelajaran bahasa Arab ini, terutama untuk keterampilan berbicara, mengalami resentifikasi. Kalau kita lihat dalam psikologi perkembangan, kategori usia kelas 11 MA adalah kategori remaja atas. Maka perlakuan terhadap peserta didik kelas 11 MA dalam proses pembelajaran haruslah melibatkan peserta didik seluruhnya, sehingga kesadaran akan pentingnya keterampilan berbicara bahasa Arab itu hadir dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang bagian kedua adalah permasalahan yang akan coba dibangun di dalam proposal penelitian ini. Pertama, untuk masalah sendiri daripada penelitian itu sendiri yang diangkat adalah berkaitan dengan tantangan eksternal dalam implementasi pembelajaran untuk keterampilan berbicara bahasa Arab. Ada 2 yang menjadi masalah eksternal yang justru sangat mempengaruhi kenapa penelitian ini harus dilaksanakan. Pertama, penutur bahasa Arab lambat laun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
lebih dari 60 negara dan 350 juta orang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Namun yang menjadi problemnya adalah semakin banyak orang yang meninggalkan justru bahasa Arab asli atau bahasa Arab fusha dalam komunikasi bahasa Arab itu sendiri. Kemudian masalah kedua adalah kemajuan teknologi informasi dalam menyediakan konten agama Islam atau konten bahasa Arab secara instan menimbulkan kecenderungan rendahnya siswa di MAN 1 Karawang khususnya untuk menggali dan memahami bahasa Arab sebagai kebutuhan. Maka lisansifikasi pembelajaran bahasa Arab atau pendekatan untuk penguasaan keterampilan berbicara ini harus berpusat pada peserta didik dan ini sudah menjadi kebutuhan seharusnya. Kemudian rumusan masalah yang akan dicoba dibangun dalam penelitian ini adalah apa itu pendekatan andragogi, bagaimana prinsip daripada pendekatan andragogi itu sendiri dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian bagaimana pengaruh pendekatan prinsip-prinsip andragogi dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 11 di MAN 1 Karawang. Batasan penelitian ini tentunya pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, di mana prosesnya adalah proses refleksi. Kemudian batasan kedua adalah penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji pengaruh penerapan prinsip-prinsip andragogi dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab untuk siswa kelas 11 di MAN 1 Karawang. Kemudian tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menguji tentang bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip pendekatan andragogi dengan teknik penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 11 MA dan sebagai rekomendasi baru untuk pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Sehingga harapannya nanti jika pendekatan ini cocok dan pengaruhnya signifikan baik terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa, maka akan dapat diterapkan secara keseluruhan di sekolah-sekolah terkait. Kemudian manfaat daripada penelitian ini ada 3 elemen yang diharapkan mampu mendapatkan manfaat daripada penelitian itu sendiri. Pertama, untuk guru, penelitian ini dapat berfungsi untuk mengajak guru mencoba sebuah pendekatan yang lebih bertumpu pada siswa dengan memperlakukannya sebagai pelajar dewasa, sehingga kehadiran guru tidak dominan di dalam kelas. Kemudian untuk siswa sendiri, penelitian ini tentu nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk menguji pengaruh daripada penerapan prinsip-prinsip andragogi terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab, khususnya siswa kelas 11 MA sehingga siswa bisa terus bereksplorasi. Karena dalam andragogi ini prinsipnya adalah bertumpu pada siswa, bagaimana kesadaran untuk belajar itu hadir di diri siswa itu sendiri. Kemudian untuk sekolah, harapannya ini menjadi sebuah ide baru dalam resaintifikasi model kurikulum pembelajaran bahasa Arab, terutama untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 11. Kemudian di dalam bab 2 ada landasan teori kenapa kemudian penting dilaksanakan penelitian ini, atau apa yang kemudian mendasari penelitian ini dilaksanakan. Pertama adalah model daripada pendekatan andragogi itu sendiri. Istilah andragogi dikenal pertama kali yang dirumuskan oleh orang Jerman, yaitu Alexander Kapp pada tahun 1833. Selanjutnya dikemukakan kembali oleh Malcolm Knowles, yaitu dengan membuat istilah daripada andragogi itu sendiri. Dan istilah andragogi ini dikenal di kalangan pendidik orang dewasa di Amerika Utara untuk sebagai usaha untuk mengembangkan pembelajaran atau membelajarkan orang dewasa begitu. Kemudian prinsip daripada pendekatan andragogi ini menurut Lunardi
menyatakan dari sisi psikologis orang dewasa telah terbentuk sikap untuk sikap tertentu dalam situasi belajar, yaitu bahwa belajar adalah sebuah keinginan. Jadi stigma untuk orang dewasa itu dalam sisi psikologis bahwa belajar adalah sebuah keinginan, sehingga keinginan itu menjadi kebutuhan sendiri untuk dia. Maka orang dewasa tidak perlu diajar, tetapi bagaimana kita menumbuhkan keinginan dan kebutuhannya untuk memperoleh pengetahuan baru dan sikap baru. Belajar bagi orang dewasa adalah proses pengalaman. Kemudian kerangka teorinya, pertama yang akan dibahas nanti adalah hakikat pendekatan dari andragogi itu sendiri. Kita akan bahas lebih luas. Kemudian prinsip-prinsip daripada pendekatan andragogi itu sendiri. Ada pendekatan andragogi untuk keterampilan berbicara, ini kita akan coba korelasikan. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik siswa kelas 11 MAN. Kemudian hipotesis yang coba kami bangun, yang coba saya bangun sendiri adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip andragogi ini saya yakin akan mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab, terutama untuk keterampilan berbicara siswa kelas 11 di MAN 1 Karawang, karena keinginan untuk belajar itu dibangun dari siswa itu sendiri. Objek penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian tentu sudah tercermin di dalam judul penelitian ini. Waktunya kita akan laksanakan di semester genap tahun ajaran 2021-2022 insyaallah. Kemudian tempatnya di MAN 1 Karawang dan sasaran penelitiannya adalah siswa kelas 11 MAN 1 Karawang. Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 3 hal. Yang pertama, pedoman observasi. Kemudian valid note atau catatan harian atau catatan lapangan. Tentu ini yang sangat menjadi aspek yang sangat penting dalam penelitian tindakan kelas ini, karena catatan lapangan ini yang akan kita coba analisis nantinya di teknik analisis data. Kemudian alat tes ini biasa dipakai untuk menguji awal dan akhir, perubahan di awal dan akhir. Kemudian teknik daripada analisis data di dalam penelitian ini ada 4 sistematika. Pertama, untuk jenis metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Kita mencoba menganalisis kualitas daripada penerapan prinsip pendekatan andragogi ini terhadap kemampuan atau keterampilan berbicara siswa. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan instrumen data. Dalam hal ini seluruh data selama penelitian akan dikumpulkan untuk dikorelasikan. Dan yang ketiga, analisis permasalahan. Dalam hal ini analisis dilakukan untuk mengetahui setiap faktor-faktor yang terkait. Dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Ini didasarkan pada hasil analisis data dan hasil refleksi. Kemudian rancangan penelitian yang akan coba dibangun, yang pertama adalah perencanaan, kemudian tindakan pengamatan, refleksi, dan perencanaan ulang. Ini adalah sesuai dengan sistematika penelitian tindakan kelas seharusnya. Begitu, bagaimana sebetulnya siswa itu punya kelompok kategorisasi gitu. Jadi nanti siswa yang memang nilai rata-rata nilainya adalah 55 sampai di bawah 70, itu akan dikategorikan siswa seperti apa. Kemudian 70 sampai 80 misalnya akan dikategorikan siswa seperti apa. Nah, itu yang nanti dijadikan kriteria keberhasilannya. Mungkin untuk rancangan penelitian yang akan coba dibangun adalah sampai di situ. Semoga pendekatan andragogi ini menjadi salah satu jawaban dalam meningkatkan kualitas keterampilan berbicara siswa kelas 11 di MA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.